Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 895 miliar dolar atau turun sekitar 6,37%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.600-an, Ethereum 1089, BNB 214, Cardano 0,49, XRP 0,32, Solana 30 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,05 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali terkoreksi. Penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga ada yang 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin traders expect a long consolidation phase now that Bitcoin trades below 21K. Jadi kita bakalan lihat lagi sekarang sentimen di luar itu seperti apa gitu ya, apa yang dilihat oleh para analis di luar tentang keadaan Bitcoin sekarang. Nah, kalau dari si Reg Capital sendiri, dia menyatakan bahwa dia pribadi expect bahwa kita bisa jadi akan mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang di sekitaran area 200 week moving average. Dia mengatakan di sini, if Bitcoin continues to hold the orange 200 week moving average as support and the black 200 week EMA figures as resistance, Bitcoin could form an accumulation range here just like in 2018. This would enable multi-month consolidation to even as far as December 2022. Jadi dia expect gitu ya bahwa kita bisa mendapatkan semacam sideways atau konsolidasi di sekitaran area di sini antara garis kuning ini dan juga garis hitam yang merupakan 200 week exponential moving average. Dan ini juga sebenarnya pernah terjadi di tahun 2018 ya. Kita mendapati Bitcoin itu terkonsolidasi antara dua garis ini masuk ke fase akumulasi terakhir sebelum pada akhirnya kita membentuk cycle yang baru. Oke, jadi itu menurut si Reg Capital. Yang berarti kita bisa asumsikan bahwa menurut Reg Capital bisa jadi kita sekarang sudah berada di bottom dan kita hanya perlu semacam konsolidasi selama kurang lebih setengah tahun sebelum kita membentuk cycle yang baru. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga ke bawahnya lagi, tentunya ada beberapa hal lain yang juga disampaikan oleh analis yang berbeda. Dikatakan di sini bahwa dia beranggapan, I think it will be interesting to see if previous Bitcoin bear market scenario plays out. Bitcoin really likes Fibonacci levels. Jadi ini yang dia anggap bisa jadi terjadi, yaitu kita drop hingga ke kurang lebih 21 sampai 22 ribu. Kemudian kita membuat semacam V-shape recovery mungkin ke sekitaran area 30 ribuan. Kemudian pada saat kita udah membuat semacam V-shape recovery ke angka 30 ribuan, mungkin pada saat itu sudah banyak sekali orang-orang beranggapan oke, kita sepertinya sudah berada di bottom bear market dan kita sudah recover dan membentuk cycle baru. Nah, ketika nanti sudah banyak orang mulai bullish lagi, kita tiba-tiba akan final slow bleed to bottom sub 20k. Artinya apa? Bahwa dia beranggapan kita bisa jadi mendapatkan bounce di sini ke sekitaran area 30.000, mungkin ke pertengahan 30.000 menurut si Nebraskan Gunner. Kemudian pada saat itu market bakalan euforia, tapi pada saat market euforia kita malah kemudian pelan-pelan menurun lagi, bahkan drop hingga di bawah 20.000. Jadi itu menurut si Nebraskan Gunner. Berikutnya juga ini dari CT Analyst yang so far dia selalu ngepost ya sesuatu yang sifatnya hopium gitu. Dimana kali ini dia juga mengatakan bahwa dari segi indikator RSI gitu ya, it is only on bottom days that the daily RSI 1000 is below 50. The other 4,346 day RSI 1000 is greater than 50. Jadi kita baru beberapa kali sebelumnya sepanjang sejarah Bitcoin itu melihat RSI 1000 berada di angka 49,49an gitu ya, di bawah 50 lah istilahnya. Dan beberapa kali sebelumnya ketika hal ini terjadi, itu biasanya kita mendapati semacam bounce. Nah, ini adalah RSI-nya kalau kalian perhatikan guys, oke? Beberapa kali sebelumnya kita juga mendapati bounce, oke? Di sini juga sama, di sini juga sama. Oke, kita sekarang juga menyentuh area yang mirip dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Apakah kali ini kita juga akan mendapati bounce dari sini? Who knows gitu ya. Tapi kalau menurut opini saya pribadi juga, dalam 1-2 minggu ke depan, ini udah pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya,
kita bisa jadi mendapatkan at least ya, atau setidaknya semacam relief rally guys, karena beberapa indikator yang menunjukkan udah sangat oversold. Lagi juga kita udah mendapati area yang sangat krusial di sekitaran 20.000 yang merupakan area all time high sebelumnya, sekaligus merupakan area 200 week moving average. Jadi akan sangat make sense kalau kita walaupun mungkin bakalan drop lagi di bawah 20.000 atau bahkan ke sekitaran area 15, 12.000 atau 10.000, at least kita akan mendapatkan semacam bounce dulu sebelum kita drop lagi ke bawah. Gitu ya. Jadi ini di artikel yang pertama. Namun di artikel yang kedua juga ada yang kontra gitu ya. Kalau yang tadi kan mungkin rata-rata pro, bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan semacam relief rally. Tapi kalau yang ini mungkin sedikit lebih kontra arahnya gitu ya. Dikatakan di sini further downside is expected, but multiple data points suggest Bitcoin is undervalued. Jadi intinya adalah disampaikan bahwa untuk penurunan lebih lanjut sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi datanya, rata-rata menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang itu dalam keadaan yang cukup undervalue. Nah, kalau kita melihat salah satu data on-chain seperti total supply and profit held by short-term holders, 90-day exponential moving average itu sekarang berada di area yang juga sudah cukup rendah. Walaupun kalau kita perhatikan sebelumnya, kita pernah menyentuh area yang lebih rendah dari ini. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita drop lagi sedikit ke bawah, itu sangat make sense gitu guys. Oke, sebelum kita mungkin mendapatkan bounce. Jadi ini salah satu data on-chain-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan dari segi fundamental lainnya seperti jumlah alamat Bitcoin yang mempunyai lebih dari atau sama dengan 1 Bitcoin, itu terus-menerus meroket gitu ya. Dari waktu ke waktu kita melihat secara eksponensial ini terus naik. Dan ini menunjukkan ya, untuk sekarang semakin banyak orang yang melakukan akumulasi gitu ya, karena kenaikan yang terjadi di awal tahun 2022 sampai sekarang itu terlihat cukup masif ya guys di sini. Jadi para retail tidak berhenti melakukan akumulasi sampai sekarang. Nah, kemudian di sini juga ada Bitcoin price versus value. Intinya di sini disampaikan ini seperti PE ratio-nya kalau di saham. Kalau misalnya kita mau menilai sebuah saham dalam keadaan yang undervalue atau tidak, itu biasanya salah satu indikatornya adalah PE ratio atau price to earning ratio gitu kan. Nah, kalau di crypto kita adanya price versus value. Dan untuk sekarang menurut sang analis kita berada di area value yang sama dengan di tahun 2018 dan juga di tahun 2013 kemarin. Di sini kalau kalian perhatikan, if you consider a simple PE metric for Bitcoin to be the price versus network ratio, then the ratio is back to 2017 and 2013 levels. Gitu ya. Jadi ini berada di area yang sangat rendah. Alias ya, ini menunjukkan bahwa untuk sekarang gitu ya, dari beberapa data yang tadi kita lihat, Bitcoin berada dalam keadaan yang cukup undervalue. Oke, dan ini udah pernah kita bahas juga dari beberapa minggu yang lalu dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Dan terakhir ini dari segi Bitcoin dormancy flow gitu ya. Dan ini juga adalah salah satu indikator secara historis terus menerus memberikan kita area-area yang akurat gitu ya, di mana kira-kira kita menemukan bottom dari sebuah bear market atau koreksi besar. Nah, beberapa kali sebelumnya kita melihat dormancy flow itu berada di area kotak hijau ini, itu sudah menandakan bahwa Bitcoin berada di area yang cukup low gitu ya. Namun yang menariknya sekarang kita berada di sebuah area yang belum pernah kita lihat semenjak tahun 2011 kemarin. Karena dormancy flow-nya itu sangat amat rendah guys. Terakhir kali di sini kalau kalian perhatikan. Selebihnya kita tidak pernah menyentuh sampai serendah ini dan untuk sekarang kita berada di area tersebut. Jadi beberapa data yang disampaikan di artikel ini menunjukkan so far Bitcoin berada dalam keadaan yang undervalue. Apakah kalian setuju guys bahwa Bitcoin sekarang sudah undervalue? Apakah menurut kalian kita masih cukup overvalue? Silakan kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi, ya saya tetap berpegangan dengan datanya di sini gitu ya, bahwa kita melihat kita udah berada di area yang cukup undervalue. Cukup undervalue bukan berarti kita udah berada di bottom ya guys, tapi kita sudah mungkin dekat dengan area bottom gitu ya. Nah, kemudian beberapa yang terakhir ini sebenarnya yang ringan-ringan saja, tapi ini menurut saya cukup penting gitu ya untuk membentuk mindset kita yang benar. Nah, pertama dari Alex Becker, dia mengatakan the red X is when you got 1,000 of likes and compliment for buying. You literally got spit on and told you didn't get Bitcoin. You even question this.
The green is when you get insulted and spit on for buying. Jadi intinya yang mau disampaikan Alex Becker adalah ketika berada di area X merah di sini, itu adalah area-area di mana kalian akan mendapatkan berbagai pujian, mendapatkan banyak sekali likes ketika kalian ngepost bahwa kalian ngebeli Bitcoin. Karena pada saat itu market sangat euforia. Oke, tapi pada saat itu Alex Becker malah mengatakan kita sepertinya akan drop. Jadi dia sepertinya melawan arus gitu. Dia ngelihat kebanyakan kalau misalnya orang lagi euforia, oke, berarti itu udah saatnya saya untuk bearish. Tapi sebaliknya ketika sudah hampir semua orang-orang mengatakan bahwa kita akan melihat AS masuk ke resesi, kita akan melihat pasar saham terus-menerus drop, kita akan melihat keadaan perang di Rusia dan Ukraina semakin memburuk dan lain sebagainya, alias hampir 90%. Atau mungkin bisa di atas 90% ya, orang-orang sudah beranggapan, oke, ini pasti kita bakalan drop lagi lebih jauh. Nah, pada saat itulah menurut si Alex Becker adalah saat-saat yang terbaik untuk start melakukan akumulasi. Dan ini sebenarnya kenyataan gitu guys. Ketika kita membeli di area low di sini, ketika orang-orang semuanya pada bearish, ya kita dikata-katain gitu, ngapain lu beli di sini? Nanti bakalan turun lagi ke 16.000, ke 12.000, ke 10.000. Oke, tapi kalau ketika kita membeli di all time high yang baru kemarin di 68.000, 69.000, wah dipuji-puji gitu kan, wah keren, ini baru namanya holder gitu kan, karena semuanya lagi euforia. Jadi ini menurut saya adalah sebuah hal yang sebenarnya simple banget gitu ya, kita lihat hanya dari sentimen market secara keseluruhan, tapi itu dapat menggambarkan dengan cukup baik gitu ya, area-area yang baik untuk start jualan dan start untuk membeli. Buying low and selling high. Ingat guys, jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, yang terakhir ini dari Altcoin Garden. Dia mengatakan 8 steps to get rich. Atau 8 tahap untuk menjadi kaya raya gitu ya. Yang pertama, kalian harus learn to manage your finance. Atau kalian harus mempelajari cara untuk memanage uang kalian. Yang kedua, kalian harus memiliki multiple income streams. Inilah saya udah sampaikan juga guys, ketika bear market terjadi, inilah saat-saat yang baik untuk kita start zero gitu ya, start membeli. Karena kalau misalnya kalian membeli ketika bull market kembali datang, bukan berarti kalian nggak bisa cuan, tapi cuan yang akan lebih banyak itu ketika kalian membeli pada saat bear market. Dan kalau misalnya kalian sekarang hanya mempunyai satu sumber pendapatan, tambahlah sumber yang lain supaya uang dingin kalian semakin banyak. Jadi kalian bisa berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar, gitu ya. Jadi buatlah multiple income stream atau carilah pendapatan lain, side job, gitu ya. Apapun yang bisa kalian kerjakan yang bisa menghasilkan, lakukan saja guys. Oke, semakin banyak pendapatannya, semakin banyak uang dinginnya, kalian bisa serok lebih banyak. Yang ketiga, clear your schedule and invest. Ya, ini udah simple lah ya. Kosongkan jadwal dan juga lakukan investasi. Get rid of bad debt. Jadi, dia mengatakan juga selesaikan hutang-hutang yang tidak baik. Artinya apa? Kalau misalnya kalian sekarang berhutang untuk misalnya membeli barang-barang yang tidak produktif, seperti misalnya berhutang untuk membeli handphone. Oke, tapi handphone juga relatif ya. Kalau handphone yang kalian gunakan untuk bisnis, oke. Tapi kalau misalnya handphone yang digunakan hanya untuk pamer-pamer, gengsi-gengsian, ya itu tidak produktif. Atau kalian berhutang untuk membeli misalnya sepatu baru, baju baru, celana baru, padahal udah banyak gitu kan, baju, celana kalian, sepatu kalian yang rata-rata mahal-mahal itu udah banyak, tapi kalian masih belum puas, masih pengen berhutang untuk membeli karena gengsi. Nah, itu adalah barang-barang yang tidak produktif ya, kecuali kalau misalnya kalian ngerti lah, misalnya yang soal sepatu ya, sepatu-sepatu yang hype gitu, mungkin ada sebagian yang bisa jadi alat investasi, tapi tidak semua. Dan rata-rata itu ya barang-barang yang tidak produktif yang kalian beli. Jadi itu kalian harus selesaikan. Dan sekarang kalau misalnya pengen berhutang pun, berhutanglah untuk membeli barang-barang yang produktif gitu, seperti aset-aset yang bisa menghasilkan lebih. Kemudian yang kelima, prevent bad money habits. Jadi ini sangat general ya guys, bahwa dia sampaikan kalian harus hindari gitu ya kebiasaan-kebiasaan buruk untuk keuangan kalian.
Ya kebiasaan buruk itu banyak lah mungkin ya, kalian terlalu boros gitu, nggak mempunyai planning terhadap finance kalian, kalian juga nggak menyisihkan uang gitu ya untuk berinvestasi, yaitu habit-habit yang jelek kalau misalnya kalian mempunyai uang. Nah, yang keenam, be responsible for yourself atau bertanggung jawab ke diri sendiri gitu ya. Harus ngerti lah, apalagi kita cowok-cowok gitu kan, harus tahu bahwa ke depan kita akan menjadi kepala rumah tangga, kita harus menyediakan nafkah gitu kan. Ya kita harus tahu planning ke depannya harus ngapain gitu. Kita harus menghasilkan apa saja supaya nanti bisa menghidupi keluarga kita gitu kan. Jadi yang ketujuh, invest early and often. Ini juga ya simple tapi mungkin sering dilupakan orang. Investasilah seawal mungkin guys. Semudah mungkin kalian udah lakukan investasi dan sering. Supaya uang-uang sisa itu nggak kalian belikan barang-barang yang tidak berguna. Daripada belikan barang-barang yang nggak produktif, mending uangnya kalian lakukan investasi. Gitu ya. Jadi itu adalah 8 step atau 8 tahap menurut si Altcoin Garden untuk bisa menjadi kaya raya. Yang nomor 8 mungkin ini hanya promosi follow di Altcoin Hub gitu ya. So, itu adalah beberapa hal dan berita yang pengen saya sampaikan hari ini untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke, so far di weekly chart kita tentunya masih melihat Bitcoin struggle nih guys untuk mempertahankan 200 week moving average-nya. Sekarang kita berada di bawah area 200 week moving average dan kembali ngeretest sekitaran area $20.000. Oke, kalau misalnya gitu ya kita mendapati weekly candle nanti closing di bawah 200 week moving average, berarti ini pertama kali dalam sejarah Bitcoin kita melihat Bitcoin mampu closing di bawah 200 week moving average secara signifikan. Sebelumnya itu ya pernah, tapi ini kita nggak bisa anggap sebagai closing di bawah ya, karena ini persis berada di 200 week moving average. Kalau berada di sini mungkin kita bisa consider ini sebagai closing di bawah 200 week moving average, tapi kalau di pertengahan di sini saya rasa kita belum bisa anggap itu sebagai closing di bawah 200 week moving average. Jadi apakah kali ini kita akan menciptakan sejarah baru? Who knows gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan senario yang kemarin saya sampaikan itu terjadi, yaitu adalah kita mampu maintain di atas 200 atau at least lah kita berada persis di sekitaran area 200 week moving average sekitaran sini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar next week kita bisa melihat semacam relief rally, atau beberapa minggu ke depan kita bisa melihat market start recovery atau at least semacam sideways gitu ya. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke 4-hour chart gitu ya, kita bisa melihat juga bahwa sekarang Bitcoin sebenarnya berpotensi gitu ya membentuk semacam pattern yang namanya descending broadening wedge gitu. Walaupun tentunya saya baru akan lebih percaya bahwa ini ada di descending broadening wedge kalau kita mempunyai beberapa titik sentuh lagi gitu ya, seperti ini. Dan secara teori, kalau misalnya descending broadening wedge ini adalah pattern yang bullish gitu ya, secara teori. Namun titik invalidasinya di mana? Adalah ketika kita breakdown di sekitaran area ini dan menuju ke mungkin ke sekitaran 15 atau bahkan bisa jadi 12.000. Kalau misalnya kita mampu drop di bawah area ini. Nah, so far saya masih belum melihat adanya keperluan saya untuk merubah gitu ya analisa saya dari kemarin yang saya sampaikan bahwa saya pribadi looking atau mencari area untuk start membeli gitu ya, swing lah istilahnya, swing trade, targetnya di sekitaran 24.500 sampai 25.000 dan area yang saya cari adalah sekitaran sini guys. Oke, lebih baik lagi tentunya kalau misalnya kita dikasih ke sekitaran area 19.000 atau 18.500 di sekitaran sini, ya kan? Saya katakan saya ambil posisinya itu cicil gitu guys ya. Saya misalnya saya pengen marginnya $10.000, ya saya masuknya mungkin cuma 3.000 dulu, 3.000 dulu, 3.000 lagi gitu. Nah, caranya seperti itu, gitu kan? Nah, kenapa saya expect kita mungkin bisa jadi wick sedikit ke bawah terlebih dahulu sebelum kita mendapati semacam relief rally atau mungkin sideways yang lebih panjang di sekitaran sini? Ya karena mungkin sebagian besar orang-orang yang nge-buy sekarang di sekitaran area ini itu stop lossnya mungkin berada di bawah 20.000. Mungkin taruhnya 19.500 atau 19.000 atau bahkan 18.500. Nah, saya expect gitu ya, bandar kemungkinan bakalan jemput dulu orang-orang itu. Orang-orang yang naruh stop loss sekitaran sini bakalan dijemput dulu kemungkinan besar. Baru dari sana kita mungkin akan mendapatkan semacam relief rally. Oke. Tetapi itu adalah sebuah kemungkinan. Kemungkinan lainnya kita memang bisa jadi hanya sideways di sekitaran area ini dan bisa mendapatkan semacam relief rally. Oleh karena kita mempunyai dua kemungkinan senario tersebut, maka saya ambil kesimpulan bahwa saya tidak pengen menebak
skenario mana yang terjadi, yang lebih aman saya lakukan cicil saja belinya. Jadi kalaupun skenario pertama yang terjadi, kalau kita drop lebih jauh ya saya masih mempunyai tambahan posisi di sini. Tapi kalau skenario kedua yang terjadi alias kita sudah mendapatkan bottom di sini dan kemudian akan naik, ya saya sama aja dapatkan cuan gitu. Ya cuman cuannya mungkin nggak sebanyak kalau misalnya kita drop sampai ke sini. Cuman fine gitu guys. Karena dalam keadaan market yang ekstrim seperti ini, kita jangan sampai terlalu greedy gitu. Oke, kita memang melihat banyak sekali indikator menunjukkan oversold. Kita banyak juga menunjukkan bahwa kita berada di area krusial, sangat di area support. Tapi perlu kalian ingat, kalian harus selalu gitu ya, menerapkan money management yang baik. Karena kalau tidak, kalian kemungkinan tidak akan bertahan lama di dunia trading, gitu ya. Jadi itu adalah outlook saya sebenarnya guys untuk hari ini. Untuk time frame yang lebih kecil, saya rasa tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain ya kita sekarang cenderung hanya berada dalam sideways movement di sini. Kita juga udah berada di hari Jumat, so kemungkinan Jumat, Sabtu, Minggu biasa volumenya tidak akan terlalu besar. Mungkin menjelang nanti closing weekly candle kita baru akan melihat market kembali volatil. Gitu ya. Jadi so far yang kita bisa lihat adalah sekarang berkali-kali ya di sekitaran area 20.000 sampai 20.300 ini menjadi penahan gitu ya. Seperti tameng ya yang menghindarkan Bitcoin drop di bawah 20.000. Tapi apakah ini akan bertahan lama? Gitu ya. So far kita masih melihat sellers masih cukup kenceng ya momentumnya. So kalau misalnya kita mendapati drop nanti di bawah area 20.000 di sini, saya rasa kita akan mendapatkan semacam long squeeze gitu ya di sekitaran 19.000 atau mungkin 18.500, baru dari sana kita akan mendapati semacam rally ke atas. Oke, jadi itu yang saya lihat sekarang guys. Kalau misalnya kalian mempunyai pendapat yang berbeda, tidak ada masalah. Silakan kalian bisa aja komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya menarik, saya mungkin bisa jadi pin gitu ya untuk komentar kalian. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian perhatikan sekarang kita juga udah di 1 hour chart itu melihat semacam bullish divergence ya guys. Di sini. Ini kita membentuk lower low gitu ya, tapi di indikatornya kita membentuk higher low. Tapi sangat make sense menurut saya kalau kita mempunyai satu lower low lagi dan kita kembali membuat semacam higher low di indikator RSI, dan itu akan membuat kita mendapatkan konfirmasi lanjutan bahwa momentum seller sudah terus-menerus berkurang gitu ya. Dari sini udah berkurang, ke sini makin berkurang, dan kalau misalnya itu yang terjadi, itu meningkatkan probabilitas bahwa kita akan kemungkinan mendapatkan bounce di sekitaran area ini. Oke, so terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.